pembahasan kita dari bab yang ke-19, yaitu bab ma jaa'a min at-taghlith man 'abadallah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang sikap keras ya terhadap orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Bagaimana lagi jika menyembah penghuni kubur tersebut. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dalam bab ini, dan masih ada beberapa hadis lagi yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Jadi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah membahas tentang bahayanya sikap al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Karena ini merupakan salah satu dari dzari'ah ila syirk, yaitu sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan di antara bahwasanya bentuk-bentuk al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu banyak. Namun di antara yang berbahaya adalah berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh. Berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh. Karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh ini bisa mengantarkan, dan banyak terjadi, akhirnya mengantarkan orang terjerumus dalam kesyirikan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wali Muslimin an Jundub bin Abdullah qala. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, annahu qala qabla an yamuta bi khams. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat, beliau berkata, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada khalil bagiku di antara kalian, itu aku tidak punya kekasih yang mencapai derajat khullah, derajat kekasih yang tertinggi dari umat manusia. Kenapa? Kata Nabi, fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah mengangkatku sebagai khalil Allah. Ya, jadi khalil kata para ulama adalah kekasih atau derajat cinta yang tertinggi. Ada namanya mawaddah, ada namanya wud, ada namanya al-khullah. Al-khullah ini derajat kecintaan yang tertinggi, dan Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakar khalila, aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun Nabi tidak boleh, dilarang, karena Nabi adalah kekasih Allah, dan Nabi hanya mengangkat, atau Nabi juga menjadikan Allah sebagai khalilnya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajida. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah hadis ini ya, Nabi menyebutkan tentang Nabi dilarang untuk mengambil khalil dari manusia ya, karena Nabi diangkat sebagai khalil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim diangkat sebagai khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya khullah adalah derajat kecintaan yang tertinggi, sebagaimana seorang penyair berkata, qad takhallalta maslaka ar-ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila. Sungguhnya engkau telah masuk dalam jiwaku sebagaimana ruh masuk dalam jiwaku. Oleh karenanya dikatakanlah khalil sebagai khalila, yaitu orang yang sudah mencapai derajat khullah itu cintanya mendalam, seakan-akan seluruh bagian tubuhnya telah ditempati oleh rasa cinta tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai sebagaimana dia dicintai ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahu ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Jadi Allah itu mencintai sebagaimana Allah juga dicintai. Tatkala seorang hamba mengetahui bahwasanya
Tuhannya, Rabbnya, mencintai, bisa mencintai hambanya, ini membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berharap bisa dicintai oleh Rabbnya. Maka dia berusaha melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Nah, kalau Tuhannya sudah mencintainya, tentu apalagi yang diharapkan? Tidak mungkin Tuhan akan mengazab hambanya yang dia cintai. Apakah kalau Anda mencintai seseorang Anda akan menyiksanya, Anda akan menyakiti hatinya? Tentu tidak. Karena seorang berusaha mencapai derajat agar dia dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala orang-orang Yahudi mengaku mereka kekasih-kasih Allah, kata Allah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian memang kasih-kasih Allah, kenapa ada di antara kalian yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana orang Yahudi di antara mereka, nenek moyang mereka ada yang berubah menjadi babi dan monyet-monyet. Kalau memang semua orang Yahudi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka dirubah oleh Allah menjadi apa? Babi dan monyet-monyet. Apalagi di akhirat kemudian mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai hambanya, dia tidak akan mengadab hambanya tersebut. Dan ini bantahan terhadap orang-orang para penolak sifat baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Mereka mengatakan Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka mengatakan kalau Allah mencintai berarti Allah seperti manusia. Allah juga tidak bisa dicintai. Kata mereka, innallaha la yuhibbu wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Dan ini pembahasan yang berbahaya. Bagaimana Allah tidak mencintai? Dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan Allah mencintai. Mereka akan mentakwilkan maksudnya mencintai adalah begini-begini. Kata mereka Allah tidak rahmat, ya. Kalau rahmat itu menunjukkan lemahnya hati, mereka mengkiaskan Allah dengan manusia sehingga mereka tolak, ya, sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ya. Mereka tolak sifat rahmat, mereka tolak sifat cinta, ya. Dan ini asal muasal syubhat ini adalah yang dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, ya, yang dia mengingkari bahwasanya Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Oleh karena disebutkan dalam tarikh bagaimana Ja'ad bin Dirham yang pernah dibunuh oleh khalifah atau khalifah yang bernama Khalid Al-Qasri. Pada waktu Idul Adha dia berkata, ya ayuhan nas dahu dahayakum takabbalallah fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham fa innahu qala lam yattakhidillahu Khalil Ibrahim khalila wa lam yukallimullah Musa taklima. Wahai rakyatku, silakan kalian menyembelih 99 kalian, adapun aku akan membunuh Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Dia mengingkari ayat Allah. Dia mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya dan dia mengatakan Musa tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari ayat Allah, maka dihukum kafir oleh Khalid Al-Qasri, kemudian dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Jadi permulaan hadis ini, ya, membantah orang-orang para penolak sifat yang mengingkari bahwasanya Allah mencintai. Antum tanya para penolak sifat baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, mereka tidak berani mengatakan Allah mencintai kecuali dalam bentuk majaz, ya. Ya. Kalau mereka menetapkan Allah mencintai, ya, berarti mereka sudah keluar dari madhab mereka. Mereka tidak konsisten dengan madhab mereka. Mereka tidak komitmen dengan madhab mereka. Ini juga dalil, ya, bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Jadi yang benar Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dalam Al-Qur'an Allah disebut Allah memiliki sifat mahabbah dan Allah juga memiliki sifat wud, ya. Wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencinta, ya. Ini dalil bahwasanya orang yang berbuat maksiat kalau dia bertobat kepada Allah, dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menggandengkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Ya, sebagian orang menyangka kalau dia sudah bermaksiat dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah, Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Mencintai. Ya, orang yang bermaksiat terjerumus dalam kemaksiatan, kalau dia bertobat kepada Allah, dia bisa kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tingkatan cinta yang tertinggi adalah khullah. Ini cinta yang tertinggi dan ini hanya didapatkan oleh
dua orang, sebagaimana dalil menunjukkan cuma dua orang, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya yang lain tidak sampai pada derajat khullah, ya. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat luar biasa, ya. Diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai, ya. Dia sangat mencintai anaknya yang dia tunggu begitu lama, lahir, kemudian disuruh taruh di kota Mekah, ya. Taruh di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yang tidak ada makanan, tidak ada sumber air, tidak ada orang. Bagaimana padahal anaknya yang dia rindukan puluhan tahun, begitu lahir suruh dipisahkan. Kemudian tatkala anaknya pun sudah besar disuruh untuk disembelih, ya, Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang dia cintai sebagai bukti bahwasanya yang paling dicintai adalah siapa? Allah. Maka dia telah mencapai derajat khullah, cinta yang tertinggi kepada Allah, dan Allah pun mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tingkat derajat yang tertinggi, itu khullah, dan tidak ada yang menyamai Ibrahim alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil bantahan terhadap kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan mereka adalah mencaci maki para sahabat. Bahkan mereka menganggap mencaci maki para sahabat adalah ibadah, qurbah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu mereka mencela para sahabat. Bahkan sekarang ini jam berapa ini? Jam 7:05 mereka sedang mencela para sahabat. Setiap saat mereka mencela para sahabat. Dan di antara para sahabat yang paling jadi korban cacian mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dengan berbagai macam tuduhan, di antaranya mereka menganggap Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengambil kekhilafahan, merampas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Padahal dalam hadis ini, perhatikan, Nabi mengatakan, kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan ambil siapa? Abu Bakar. Tapi saya dilarang, tidak boleh. Jadi Nabi ucapkan 5 hari sebelum Nabi meninggal. Nabi ucapkan 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal. Jadi Nabi meninggal dalam kondisi paling mencintai Abu Bakar. Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi orang yang paling beliau cintai siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Sebenarnya mengatakan ini syarat bahwasanya Abu Bakar yang harus menjadi khalifah, dan terlalu banyak dalil kalau kita bahas tentang masalah ini, ya. Oleh karenanya Abu Bakar mendapatkan banyak kondisi spesial yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya Abu Bakar, ya, dicintai oleh Nabi dengan kecintaan yang sangat dalam. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang paling kau cintai wa Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai? Kata Nabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dialah yang paling berjasa membantu Nabi dari sisi harta di awal dakwah. Makanya Nabi berkata, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak pernah harta bermanfaat bagiku seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar dalam membantu dakwah. Kenapa? Karena Abu Bakar membantu Nabi di awal-awal dakwah. Mulai sekarang banyak orang membantu untuk Islam, banyak orang menyumbang. Tetapi tatkala di awal dakwah, siapa yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat yang tatkala dia ditawarkan Islam langsung dia terima. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakrin." Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali pasti ada keraguan. Pasti bicaranya tidak langsung mantap kecuali Abu Bakar. Karena la yatala'tham. Dia tidak terbelit-belit untuk menerima Islam, langsung menerima Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu Nabi sakit dan masih hidup, siapa yang jadi imam di Masjid Nabawi? Cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan tatkala ada yang menawarkan Umar saja yang jadi imam, Rasulullah marah. Harus Abu Bakar yang menjadi apa? Imam radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian tatkala perang Badar, siapa yang menemani Nabi berdoa di Arish? Semua para sahabat turun dalam medan pertempuran, Nabi hanya mengajak Abu Bakar untuk menemani Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Nabi mengajak orang untuk menemani Nabi berdoa kecuali orang tersebut orang yang sangat apa? Saleh, ya. Ya, masa milik kita suruh doa, ya. Ente siapa, ya? Makanya Nabi tidak memilih kecuali orang terbaik. Dia milih Abu Bakar untuk menemani Nabi berdoa dalam Arish tatkala perang Badar, hari yang sangat genting tatkala itu. Dan siapa yang dipilih oleh Nabi SAW? Bahkan Allah yang memilih Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam
perjalanan hijrah ya ke Madinah ya. Dan terlalu banyak kemuliaan Abu Bakar disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhu. Sementara orang-orang Rafidhah kebiasaan mereka adalah mencaci para sahabat, dan di antara orang yang paling dicaci maki oleh mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antara kedosaan mereka sebagaimana saya baca dalam buku mereka, mereka berkata, Abu Bakar dulu memang tolong Nabi, memang bantu Nabi SAW. Kenapa? Karena Abu Bakar mendengar berita-berita dari para dukun, ini orang Muhammad ini akan menjadi panglima besar, akan menguasai dunia. Maka dia menemani Abu Bakar menemani Nabi SAW, dan dia menginfakkan hartanya karena dia tahu dia harus dekat dengan Nabi. Kalau Nabi meninggal, dia menjadi pemimpin. Jadi seperti orang ikut kampanye berkorban, keluar duit ke sana, keluar sini, nanti saatnya dia yang naik nanti ya. Ini subhanallah perkataan yang sangat keji kepada sahabat Abu Bakar. Jadi antum harus membela Abu Bakar ya. Kalau bukan antum yang bela, kalau bukan ahlu sunnah yang bela, kemudian siapa yang mau bela? Jadi harus bela ya. Apa kita malu kalau ketemu Nabi SAW ternyata sahabat-sahabat Nabi dicaci maki, kemudian kita tidak membela para sahabat Nabi SAW. Baik, dan ternyata orang-orang Rafidhah ini, mereka adalah orang yang paling hobi beribadah di kuburan. Tidak ada ibadah mereka kecuali mana? Di kuburan. Mereka menuhankan Husain ya. Orang semua di Mekah bilang labbaik, Allahumma labbaik, mereka mengatakan labbaik ya Husain. Orang tawaf di Mekah, di Ka'bah, mereka tawaf di mana? Kuburan Husain. Mereka ini para penyembah kubur. Lihat kuburan Khomeini kayak apa sekarang, mewahnya luar biasa. Mereka kelompok dalam Islam yang paling menampakkan peribadatan kepada penghuni kuburan adalah orang-orang apa? Syiah Rafidhah ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Islam tidak. Orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah alam semesta, di alam semesta ini tidak yang berhak disembah siapapun dia. Karena semuanya adalah makhluk. Malaikat Jibril tidak berhak untuk disembah. Nabi Muhammad SAW tidak boleh disembah. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, kafir, keluar dari Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak berhak disembah, dia manusia, Rasul sebagaimana yang lainnya, diutus. Kalau dia Tuhan, ngapain dia utus ya? Dia diutus, dia bawa kitab suci sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Kalau dia Tuhan, tidak perlu bawa kitab suci, langsung ngomong langsung. Ya tidak? Kenapa dia bawa kitab suci Injil? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Tidak boleh disembah ya. Orang soleh, ya, para sunan, para kiai, wali-wali tidak boleh disembah. Yang disembah hanya boleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hewan disembah. Apalagi hewan disembah. Ada sebagian tempat ya yang mereka menuhankan hewan ya. Kalau antum pergi ke warung, ini bukan di Indonesia, di luar negeri ya. Kalau pergi ke warung, terkadang mereka menipu kaum muslimin, tulis di warung mereka ayat-ayat Al-Quran. Orang menyangka itu warungnya orang muslim, karena bisa jadi dia jual barang-barang yang haram, yang tidak halal bagi kaum muslimin ya. Kalau teman-teman di sana, Ustaz kalau mau bedakan, tanya, jual daging sapi enggak? Kalau enggak ada sate sapi atau enggak ada daging sapi, jangan makan ya. Karena sebagian mereka menuhankan apa? Sapi. Masa daging Tuhan dimakan? Apalagi kulit sapi rambak, nggak mungkin dijual di situ. Ini kulit Tuhan dimakan, repot. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi SAW berkata di akhir hadis, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian dahulu, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur anbiya qubur masajida. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kalian. Perhatikan sini Nabi SAW menegur dengan sangat tegas ya. Pertama, Nabi SAW mengatakan fala tattakhidul qubur masajida. Artinya janganlah kalian
menjadikan kuburan masjid sebagai masjid. Masjid maksudnya sebagai apa? Tempat apa? Ibadah, ya. Tempat sholat. Kemudian setelah itu kata Nabi, fa inni anhaakum an dzalik. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian. Melarang kalian dari hal tersebut. Kalau Nabi mengatakan janganlah kalian, ini sudah lanahiyah, larangan ini, larangan. Seandainya Nabi tidak mengatakan ini sudah cukup. Sungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Tidak perlu kata para ulama sebenarnya. Karena Nabi mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sudah dipahami oleh pendengar bahwa sini larang, paham? Tapi ternyata Nabi tambah lagi, fa ini sungguhnya aku melarang kalian. Berarti larangan di atas apa? Larangan. Berarti Nabi SAW serius. Sampai pada Nabi SAW kebiasaan Nabi adalah beliau jami'ul kalim, ya, hanya berbicara sedikit, maknanya dalam. Tetapi dalam hal ini Nabi menekankan larangan tersebut. Berarti bukan larangan biasa-biasa, larangan yang berat. Menjadikan kuburan sebagai masjid larangan yang berat karena dia sarana yang mudah mengantarkan orang untuk menyembah penghuni kubur. Dan ini yang kita lihat sekarang, betapa banyak orang minta kepada penghuni kubur, betapa banyak orang mendapatkan kekhusyuan tatkala di kuburan yang tidak dia dapatkan tatkala di masjid. Betapa banyak orang merasa kalau di dekat kuburan orang soleh doanya akan dikabulkan yang tidak dia merasakan hal tersebut tatkala dia beribadah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering dia merasa bahwasanya kesulitannya akan hilang yang itu tidak pernah dia rasakan tatkala di masjid. Ya. Oleh karenanya kita perlu ingat ini larangan ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan, ya. Setelah itu Syekh Muhammad Wahab rahimahullah berkata, faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Nabi telah melarang hal ini, menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hayatnya. Ini 5 hari sebelum beliau meninggal. Summa annahu la'ana wa huwa fi siyaq min man fa'alahu. Kemudian Nabi tatkala akan di sakaratul maut. Sebagaimana hadis yang telah lalu, tatkala Aisyah berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah," tatkala datang sakaratul maut kepada Nabi. Kemudian Nabi dalam kondisi setengah mati, dia mengatakan, "Laknatullah 'alal yahudi wan nasara." Semoga Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal, Nabi tekankan tidak boleh jadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Tatkala fisiyak, tatkala mau meninggal dunia, Nabi juga menekankan hal tersebut, ya. Kemudian wassalatu indaha min dzalik, dan termasuk larangan kuburan dijadikan masjid adalah meskipun tidak dibangun masjid tapi salat itu juga tidak diperbolehkan, ya. Wa illam yubna masjid, meskipun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha khusyiya an yuttakhadha masjidan, ya. Nabi dikubur di rumahnya, dikhawatirkan kalau dikuburkan di luar akan dijadikan apa? Masjid, maksudnya akan dijadikan tempat salat. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan wa kullu mawdhi'in qusidati salatu fihi faqad ittukhidha masjida bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya semua tempat yang dijadikan untuk salat disebut dengan apa? Masjid. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Telah diberikan kepadaku bahwasanya setiap, ya, bumi boleh dijadikan masjid, maksudnya boleh salat di situ. Kata sebagian ulama berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka hanya boleh beribadah di tempat-tempat ibadah, kuil-kuil mereka, biya wa suami. Adapun umat Islam dimanapun mereka mendapatkan waktu salat, mereka boleh salat dimanapun selama itu bumi Allah. Makanya dikatakan wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat masjid, maksudnya tempat apa? Salat, dan untuk bersuci, untuk bisa bertayamum. Jadi semua tempat yang dijadikan tempat salat namanya apa? Masjid. Kenapa? Waktu Nabi SAW meninggal dunia, ini sisi pendalilannya, perhatikan di sini. Saya ingin menjelaskan penjelasan Syekh Muhammad Wahab rahimahullah taala. Waktu Nabi meninggal, kata Aisyah, "Laula dzalik la abrazu atau la ubriza qabruhu." Kalau bukan peringatan Nabi tentang bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid, tentu kuburannya akan dikubur, Nabi akan dikubur di Baqi misalnya. Apakah terbetik dari benak kita bahwasanya para sahabat akan bangun masjid di Baqi? Nabi 2 kemungkinan, dikubur di rumah atau dikubur di
Baqi. Apakah terpikirkan oleh para sahabat akan bikin? Tidak ada yang bikin masjid di Baqi. Ada Masjid Nabawi dekat situ, hanya beberapa langkah sudah sampai di mana, di Baqi. Tetapi kalau salat di situ dijadikan tempat salat sangat mungkin, paham? Tidak ada yang berani bikin masjid Nabawi kemudian bikin masjid lagi di kuburan Nabi. Tidak ada, tidak mungkin. Tetapi yang dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat apa? Salat. Oleh karenanya para hadirin, saya ingin jelaskan tentang bahwasanya kuburan bukan tempat apa? Ibadah, bukan tempat salat ya. Secara umum saya ingin sampaikan bahwasanya larangan yang berkaitan dengan kuburan ada dua ya. Larangan berkaitan dengan kuburan ada dua ya. Pertama ya, larangan meninggikan kuburan. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat apa? Tempat sholat. Adapun larangan meninggikan kuburan sebagian dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj, ala ab'atsuka ala ma ba'athna Rasulullah sallallahu tada qabran musyrifan illa sawaitahu ya. Nabi pernah mengatakan kepada Ali, la tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Wala ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau biarkan kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Ini wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Seandainya wasiat ini dilakukan oleh seorang yang mau keturunan Ali bin Abi Thalib dan keturunan Nabi SAW, sungguh indah ya. Yang paling utama melakukan wasiat ini adalah para keturunan siapa? Nabi SAW dan para keturunan Ali bin Abi Thalib. Karena ini wasiat dari Nabi kepada Ali dan Ali mewasiatkan kepada orang setelahnya. Maka Ali berkata, ala aba'athuka ala ma ba'athni Rasulullah SAW. Ya, maukah ya aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku. Alla tada ya timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi larang untuk meninggikan kuburan. Apalagi bikin kubah. Ini tentunya tidak boleh. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa larang agar kubah yang dibangun di atas kuburan Masjid Imam Syafi'i harusnya dibongkar, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i. Dan ini saya nukil dalam buku saya, mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Tapi yang larangan kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalilnya banyak, dalil yang tadi ya. La tattakhidhu al-qubur anbiya. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Dalil-dalilnya ya, tadi kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Kemudian diantaranya ini 1, 2 kata Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha kubura. Kata Nabi, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah.
jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ya, antum tidak akan dapatkan dalam agama lain yang begitu ketat dalam masalah tauhid. Allah tidak ingin sedikit pun peribadatan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Allah tidak ingin hati seorang terikat kepada manusia, kepada makhluk, kepada orang soleh, kepada malaikat. Semua hati harus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapatkan kecuali dalam Islam yang begitu detail menjaga masalah apa? Tauhid. Perhatikan di sini kata Nabi, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Dipahami oleh para ulama. Berarti rumah yang tidak disebutkan di salat sunnah di situ sama dengan apa? Kuburan. Kuburan. Berarti ya, kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat apa? Sholat. Hadis yang lain dalam ini Bukhari dan Muslim, ya, Muslim, Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Makanya baca surat Al-Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dalil bahwasanya ini berarti kuburan bukan tempat apa? Ibadah, bukan tempat baca Quran. Baik. Di antara bentuk ya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Bentuk-bentuknya ya. Yang pertama, sholat di atas kubur. Terus ini ada kuburan, sholat langsung itu nggak boleh lah. Langsung jadi kuburan tempat apa? Sholat. Berarti menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Sholat. Dalilnya ada. Tidak boleh sholat kuburan. Yang kedua, sholat ke arah kubur. Ini juga dalilnya khusus kata Nabi, salatu sholat ilal kubur. Janganlah kalian sholat ke arah apa? Kuburan. Kita tidak di kuburan, tapi kuburan depan kita. Karena kita sholat ke arah apa? Kuburan. Tidak boleh, karena bentuknya kita sedang sujud dan rukuk kepada penghuni kubur. Dan Nabi tidak suka ada bentuk-bentuk seperti ini, seperti bentuk pengagungan terhadap mayat ya, tidak diperbolehkan. Adapun sholat jenazah nggak apa-apa, karena nggak ada rukuk dan nggak ada tidak apa? Sujud. Maka tidak mengapa sholat jenazah. Yang ketiga, larangan sholat di sisi kubur. Sisi kubur maksudnya ini kuburan kanan, kuburan kiri, dia sholat sekitar di antara kuburan. Ya, itu pun tidak boleh. As-sholat indal kubur. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan dalam sahihnya ya, tatkala Anas bin Malik sholat di sisi kuburan ya. Tiba-tiba dilihat oleh Umar, maka Umar berteriak, "Ya Anas, al-qabr, al-qabr, wahai Anas, hati-hati kuburan, kuburan." Artinya kau sedang sholat di areal apa? Kuburan. Maka Anas salah dengar, dikira al-qamar, al-qamar. Saya pun lihat ke langit, memang bulan ada apa ya? Ternyata kata Umar al-qabr, al-qabr, bukan al-qamar, al-qamar ya. Akhirnya Anas berpindah ya. Sholat di sisi kuburan juga tidak diperbolehkan. Di antaranya 4, membangun masjid
di kuburan. Benar, jadi kuburan, karena kuburan itulah dibangun apa? Masjid. Ini kuburan orang soleh, ini kuburan wali, kita bangun apa? Masjid. Itu juga berarti benar-benar menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ini dulu, mana yang duluan? Masjid atau kuburan dulu? Ini kuburan duluan, ya Pak? Kuburan duluan. Yang kelima sebaliknya, ya, mengubur mayat di apa? Masjid. Ini juga tidak boleh. Sama bentuknya mayat dalam apa? Masjid. Bentuknya seakan-akan masjid di atas kuburan. Dalam kondisi 4 dan 5 ini kata para ulama, al-hukmu lis-sabiq. Hukum itu bagi yang mana lebih dahulu. Kalau kuburan lebih dahulu, masjid harus dibongkar. Kalau masjid lebih dahulu, kuburan yang harus dipindahkan, ya, harus dipindahkan. Ini di antara bentuk larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang terakhir, ya. Hadis yang terakhir. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wali Ahmad bi sanadin jayyid. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Ani bin Mas'udin marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Marfu' itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya." Di antara orang-orang terburuk, orang-orang yang masih hidup tatkala tiba hari kiamat. Ini orang paling buruk. Yang kedua, orang-orang yang paling buruk, walladzina yattakhiduna qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini mengerikan, ya. Nabi menggandengkan tentang Nabi berikan predikat orang-orang terburuk. Yang pertama, orang-orang yang tiba hari kiamat mereka masih hidup. Kenapa? Karena hari kiamat tegak di zaman super rusak, puncak-puncaknya kerusakan. Sampai disebut bagaimana Ka'bah akhirnya dibongkar oleh seorang dari Habasyi yang sangat lemah, kakinya cacat, ya, kurus, tapi dia bisa membongkar Ka'bah dan tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Karena Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf, tidak ada yang haji, sudah tidak diagungkan, maka tidak ada yang bela, maka dia bisa hancurkan Ka'bah tersebut di puncak-puncak kerusakan. Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian disebutkan bahwasanya akan ada ruh, ya, tidak akan tegak hari kiamat kecuali sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah, ya. Tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sudah hancur-hancurnya. Di akhir hari kiamat, penghujung hari kiamat, Allah mengirimkan angin rih yang akan mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman. Tinggal orang-orang yang buruk. Nah, inilah orang-orang yang buruk itu, yang tegak hari kiamat mereka masih hidup, itu orang-orang yang terburuk. Kemudian ini jenis pertama. Jenis kedua, orang yang terburuk adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan, mengerikan. Ini dosa tidak sembarangan. Menjadikan kuburan sebagai masjid, ini dosa besar. Bahkan sampai Nabi menggandengkan orang-orang yang membuat kuburan sebagai masjid digandengkan dengan orang-orang yang buruk yang tegak hari kiamat mereka masih hidup. Kemudian datang sebagian dai-dai yang menggambarkan bahwasanya semakin Anda beribadah di kuburan semakin dekat kepada Allah. Semakin Anda salat di kuburan, semakin mengagungkan para penghuni kubur, semakin dekat dengan Allah, semakin dikabulkan, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin tinggi surganya. Sementara Nabi mengatakan mereka adalah syirarul khalq, orang-orang yang terburuk. Ini hadis-hadis mau dikemanakan seperti ini. Semuanya pakai logika. Kalau kamu begini, logikanya begini. Hadis-hadis mau dikemanakan. Larangan-larangan seluruhnya mau dikemanakan. Sampai ada sebagian yang menulis, ya, tentang, ya, disunahkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan, ya, bukan melarang lagi, bahkan dianjurkan. Ini orang tidak mengerti tentang tauhid. Jadi ini semua dalil-dalil menegaskan akan bahayanya menjadikan kuburan sebagai masjid, karena itu wasilah, sarana yang akhirnya menjadikan orang menyembah penghuni kubur, tawakalnya kepada penghuni kubur, ya. Kemudian saya ketemu kawan saya, 20 tahun saya tidak ketemu. Teman SMP, saya baru ketemu setelah 23 tahun kalau tidak salah. Kemudian kita ngobrol, dia cerita kemarin ada orang sampai jauh-jauh pergi ke kuburan, bersafar sampai minta cuti. Kuburan orang soleh, pingin minta di sana. Dia ngajak saya, hai fulan, ayo kita ke kuburan orang soleh sana, cuti kerjaan, kemudian biayanya banyak sampai jauh.
setengah mati ngantri, mungkin ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang. Teman saya dengan fitrahnya dia tidak ngaji. Dia bilang saya nggak masuk, saya mau cuti. Kemudian ya kata dia, gimana kalau ente bangun malam sepertiga malam doa sama Allah, kan gampang, tidak perlu cuti. Bangun sepertiga malam terakhir, berwudu, sholat, berdoa, selesai. Mau safar jauh-jauh sampai jauh-jauh ke sana, nangis-nangis di sana, ente nangis di tengah malam. Apa susahnya? Islam susah begitu kan? Baik, jadi ini kita selesai dari bab ini. Sekarang saya akan membahas beberapa syubhat ya yang berkaitan dengan masalah ini ya. Masih ada waktu ya? Ini sudah ya? Sudah dihapus. Syubhat-syubhat ya. Yang pertama, kata mereka, dilarangnya sholat di kuburan karena takut kena najis. Logikanya, kuburan mayat akan rusak, keluar nanah yang nanah itu najis. Ini benar disebutkan dalam sebagian buku-buku fikih, dalam fikih Hambali, dalam fikih Syafi'i. Ada yang berpendapat demikian. Ini salah ya, pendapat ini salah. Jadi kata mereka orang dilarang sholat di kuburan karena tempat itu ternajisi, tempat itu ternajisi. Bantahannya, pertama, siapa bilang nanah itu najis? Mana dalilnya nanah itu apa? Najis. Mana dalilnya? Ya. Nanah, siapa bilang najis? Ya. Yang kedua, nanah itu cair. Dan sifat cairan apa? Mengalir kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, bukan ke atas. Orang kuburan di atas, mayat di bawah. Gimana nanahnya naik, Pak? Ke atas. Paham? Nanah ke atas, nanah ke bawah, bukan ke atas. Itu kuburan. Dia bilang, ya mungkin kalau khawatir apa? Mayat dibongkar, kuburan dibongkar, sehingga kuburannya mungkin terkena najis dan yang lainnya. Kita bilang ini halah nadir, ini jarang terjadi. Tidak mungkin Nabi begitu sering mengatakan jangan jadi kuburan sebagai masjid, mau meninggal bilang jangan jadikan kuburan, ternyata karena masalah najis kuburan dibongkar. Tidak mungkin kata para ulama hamlul kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asya nadirah. Tidak boleh membawakan sabda Nabi kepada perkara-perkara yang jarang terjadi. Itu bukan konteks pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini jarang terjadi. Kemudian bantahan berikutnya, nas-nas hadis larangan mencakup kuburan para nabi. Tadi sudah disebut banyak hadis-hadisnya. Dan jasad para nabi. Para nabi apa? Tidak keluar nanah kan? Terjaga. Jasad para nabi apa? Terjaga, tidak akan keluar nanah. Berarti ilahnya, sebabnya larangan bukan karena apa? Masalah apa? Najis, ya. Dan Nabi tidak pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan ilah najis, najasah. Yang benar kata para ulama, Nabi melarang seorang sholat di kuburan karena najis maknawi, yaitu najis kesyirikan. Karena najis apa?
kesyirikan, bukan najis nanah dan yang lainnya. Paham? Ya. Yang benar ilahnya, sebabnya, sebab larangan apa? Najis kesyirikan. Baik, ini syubhat pertama. Syubhat kedua, ini sudah kita bantah tapi tidak apa, sebutin aja. Kata mereka biasa ibadah, makan di kuburan biasa. Kata mereka apa? Biasa saja. Aktivitas di kuburan. Makan, ya, tidur, sholat. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah tinggal di kuburan, 3 kubur. Kuburan siapa? Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bantahannya gampang. Bantahan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita sudah gambar posisi kuburan seperti ini, ya, dibagi 2. Sinilah posisi apa? Kuburan, ya. Kemudian Aisyah tinggalnya sebelah sini. Jadi terpisah, ini ruang Aisyah. Ini ruang kuburan. Makanya Al-Qasim bin Muhammad, ponakannya Aisyah, dia ingin lihat kuburan Nabi, maka dia datang kepada bibinya. Wahai bibiku, aku ingin lihat kuburan ini. Maka dibukalah fakasyafatis sitar. Dibukalah sitar baru bisa lihat apa? Kuburan. Berarti memang antara Aisyah dengan kuburan areal yang berbeda, kan? Namun hanya saja Nabi memang dikubur di rumah karena sebagaimana kita jelaskan yang lalu, Nabi harus dikubur di tempat dia meninggal dunia. Paham? Ya. Bukan Aisyah kemudian nongkrong di sini, ya. Paham? Baik. Sifat yang ketiga, ini sudah kita jelas tapi kita ulangi lagi, ya. Baik, azan dulu. Syubhat yang ketiga, kuburan Nabi tinggi dan di dalam masjid. Bantahan pertama, ya, Masjid Nabawi selama telah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, selama 80 tahun tidak mengalami perluasan sebelah kiri kiblat, maksudnya arah timur, agar tidak bergabung dengan kuburan Nabi. Jadi di zaman Nabi mengadakan perluasan. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Abu Bakar tidak ada perluasan. Abu Bakar sibuk, banyak orang murtad, kemudian terjadi pemberontakan dan lainnya. Di zaman Umar dan Utsman, perluasan ke arah depan atau ke arah kanan atau ke arah apa? Belakang. Dan terus berlanjut sampai zaman Muawiyah juga tidak ada. Ya, baru terjadi perluasan ke arah kiri. Ya. Apa namanya? Ini kuburan Nabi.
Ya. Semuanya ke arah depan. Ya. Baru setelah itu ke arah apa? Belakangnya. Antum suka warna-warni kan? Ya, nah apa? Ke arah belakang. Ya. Ya. Ke arah belakang gini. Ini terjadi setelah ini daerah ini ya. Ini daerah terjadi setelah 80 tahun wafatnya Nabi. Namun daerah sini tetap kosong. Daerah sini ini tidak pernah dijadikan bangun untuk apa? Salat. Masjid di sini tidak pernah dijadikan tempat sholat. Tidak ada masjidnya. Masjid areal ini terjaga. Hanya di belakang sinilah yang kemudian kita jelaskan kemarin dibuatlah tembok segi apa? 5 dan yang lainnya ya. Tetapi areal sini tidak pernah dijadikan tempat sholat sebagai bukti bahwasanya posisi kuburan masih di luar apa? Di masjid ya. Untuk menjaga posisi kuburan di luar masjid. Kemudian setelah 1200 tahun, yaitu kalau tidak salah tahun 1277 Hijriah di zaman Utsmani, baru areal tersebut masuk jadi masjid. Nah, tatkala masjid sudah dibangun juga sebelah sini, nah seakan-akan kuburan dalam apa? Masjid. Paham? Jadi kondisi masjid masuk di areal kuburan masuk dalam masjid itu sebenarnya jauh baru saja terjadi. Karena waktu terjadi perluasan 80 tahun setelah Nabi meninggal, terjadi perluasan sebelah kiri, tapi di sini masih tidak dijadikan areal untuk apa? Ibadah. Ya. Kemudian di pemerintah Arab Saudi terjadi perluasan, tetap di sini dijaga, tidak di apa? Meskipun ada areal masjid, tapi tidak ada yang sholat di situ. Untuk menjaga bentuk kuburan masih di luar apa? Masjid. Sekarang kenyataannya kuburan dalam masjid karena masjid sudah luas, kuburan dalam situ. Ya. Bantahan berikutnya ya. Meskipun sepertinya kuburan dalam masjid, tapi dia tidak mengambil hukum masjid. Dia bukan bagian dari masjid. Saya contohkan sederhana, misalnya ada Budi dan Agus ya. Budi beli tanah tersebut, dekat tanah tersebut ada rumahnya Agus. Ternyata Budi beli tanah lagi, mulailah tanah tersebut lewat sebelah kanan rumahnya Agus. Kemudian dia beli lagi, ternyata lewat belakang rumahnya Agus. Dia beli lagi sampai nutup rumahnya Agus. Apakah rumah Agus merupakan bagian dari rumahnya Budi? Tidak. Paham? Tetap saja itu rumahnya apa? Agus, kelihatan dalam, tapi dia bukan dari bagian rumahnya siapa? Budi. Paham? Budi dan Agus ya. Lanjut berikutnya ya. Kalaupun dalam masjid, kalaupun bagian dari masjid, kalaupun kuburan bagian dari masjid, kalaupun kuburan dari bagian dari masjid, maka tidak boleh dikiaskan, dengan kuburan dan masjid yang lain. Adapun saya ingat di sini mereka mengatakan kuburan Nabi tinggi, maka bantahan yang ditinggikan itu rumah Aisyah.
adalah apa? Rumah Aisyah, dan rumah asalnya tinggi nggak apa-apa. Apa itu bukan kuburan, itu kuburan di situ tidak tinggi. Yang kubur ditinggikan rumahnya siapa? Aisyah. Kuburan Nabi tetap pendek, paham? Yang ditinggikan rumah. Baik, kita lanjutkan. Kenapa tidak boleh dikiaskan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tidaklah, saya baca saja, antum catat ya. Tidaklah ada kuburan di masjid atau ada masjid di kuburan kecuali gara-gara kuburan tersebut. Orang bangun kuburan di masjid supaya apa? Memuliakan kuburan tersebut. Atau masjid dibangun di atas kuburan karena memuliakan apa? Kuburan. Jadi tidak ada masjid dan kuburan bersatu kecuali gara-gara ada nilai kuburan di situ. Entah karena kuburan ini adalah kuburan orang soleh, maka diletakkan dalam masjid sehingga jadilah kuburan dalam masjid, atau karena kuburan dibangun di atas masjid karena ini diharapkan kuburan ini mendapatkan keberkahan dari masjid tadi dapat keberkahan dari kuburan, sehingga tidak adalah kuburan dalam masjid kecuali karena kuburan. Adapun pembangunan Masjid Nabawi bersatu dengan kuburan tidak ada hubungannya dengan kuburan. Masjid sudah ada sebelum ada kuburan, dan Nabi waktu dikubur di rumah juga bukan karena masjid, tidak ada hubungan, karena dia meninggal di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Setelah 80 tahun baru kemudian masjid terjadi penyatuan. Aslinya tidak ada. Nabi dikubur situ bukan karena masjid, dan masjid dibangun bukan karena kuburan Nabi. Faham? Maka tidak bisa dihiaskan dengan kuburan dan masjid yang ada. Tanya kuburan itu kenapa masjid bukan kuburan? Oh, itu kuburan orang soleh. Kok itu ada kuburannya? Oh, ini kuburan orang soleh. Sampai sebagian tempat dulu tidak ada kuburan, tahu-tahu sekarang muncul apa? Kuburan. Sampai sudah saya sampaikan, ada masjid sepi. Akhirnya ada yang kasih ide, Pak, kalau ingin masjidnya rame, pindahkan kuburan, taruh situ. Itu benar. Supaya kuburannya apa? Rame. Jadi ada kuburan di situ atau masjid di kuburan masjid karena kuburan. Adapun yang terjadi pada Masjid Nabawi dan kuburan Nabi bukan karena, tidak ada hubungannya. Kuburan bukan karena masjid, masjid bukan karena apa? Kuburan. Paham? Yang kedua, masjid dan kuburan dibangun atau terjadi bukan sengaja untuk dipadukan, tidak ada. Adapun kuburan dan masjid dipadukan karena sengaja, paham? Kuburan Nabi dan Masjid Nabawi dipadukan, ya. Padahal tidak ada. Qadarullah memang di situ tempatnya. Terjadi perluasan bukan sengaja ingin karena kuburan, bukan karena kuburan, tapi memang terjadi perluasan akhirnya masuk. Adapun orang sekarang mereka bangun memang karena kuburan. Paham? Yang ketiga, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lokasi kuburan Nabi dan lokasi Masjid Nabawi dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, perintah dari Allah. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari Masjid Kuba, dia bawa ontanya, kemudian diundang oleh orang-orang, mampirlah wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah. Ontanya berjalan sampai menderem di lokasi tempat Masjid Nabawi. Jadi yang milih tempat lokasi siapa? Onta. Yang suruh onta siapa? Allah. Jadi yang pilih lokasi Masjid Nabawi siapa? Allah. Nabi meninggal juga, innal anbiya dufinu haitsu matu. Atau Nabi dufin haitsu yuqbad. Nabi dikubur di mana dia meninggal dunia. Ini hadis Nabi, berarti perintah Allah. Sehingga lokasi masjid kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan. Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindahkan. Adapun masjid dan kuburan yang lain bisa mengalami perubahan. Contoh, kuburan sudah ada, tahu-tahu bangun masjid, wajib kuburannya pindahin, bongkar, cari tempat lain. Enggak ada masalah karena bukan Allah yang suruh bikin situ. Sama, masjid juga sudah ada, tahu-tahu taruh kuburan, kuburannya wajib dipindahkan, enggak ada masalah. Tapi kalau kuburan Nabi yang suruh kubur situ siapa? Allah. Masjid Nabawi di situ lokasinya yang pilih siapa? Allah, sehingga tidak bisa dihiaskan. Terus kenapa Anda tidak berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah sengaja menguburkan seorang di masjid. Nabi meninggal, Khadijah radhiyallahu anha meninggal tidak? Meninggal. Anak-anaknya, pamannya, Hamzah, sahabat-sahabat yang meninggal, tidak ada Nabi kemudian taruh di Masjid Nabawi. Biar apa? Berkah. Ini ruh syuhada. Enggak ada. Nabi tidak pernah melakukan itu semua. Paham? Tapi para sahabat setelah Nabi meninggal, mereka juga tidak ada kebiasaan mereka taruh mayat di mana? Di kuburan. Taruh bangun masjid di kuburan. Itu bukan kebiasaan para sahabat, bukan kebiasaan Nabi. Kenapa dalil dengan kejadian orang belakangan? Ya. Jadi tidak bisa dikiaskan antara kuburan Nabi dengan Masjid Nabawi dengan kuburan masjid-masjid yang lainnya. Paham insyaallah?
Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.